الله أكبر الله أكبر
Sini aja. Iya, iya. Iman. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim dhahir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahul azim. Tamu-tamu yang saya hormati, Ketua DKM Mushola Al-Kautsar Bapak Mayan Helvi SPD beserta jajarannya, juga yang saya hormati Ketua RT 07 RW 19 Bapak Jumartin SE beserta jajaran, juga yang saya hormati orang tua kita Ketua RT 04 19 Pak Haji Saman beserta jajarannya, juga yang saya hormati segenap para ketua RT yang berada di lingkungan RW 19 Desa Ropanjang, juga yang saya hormati kepada Bapak Sekdes Desa Ropanjang Bapak Ali Cruz beserta jajarannya, juga yang saya hormati kepada Ketua Forum RW Desa Ropanjang Bapak Bambang Suroso beserta jajaran pengurus dan para ketua RW lainnya, dan juga sahabat saya dari jauh Taman Raya, dari ujung sana dia tadi, Pak Hajar Derajat Wahyudi SE, juga kepada para ketua DKM Masjid Mushola Desa Ropanjang, yang terutama yang saya hormati kepada guru kita yang alhamdulillah telah hadir, yang insya Allah akan memberikan tausiah agamanya pada kesempatan ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Majid SAG, alhamdulillah telah hadir bersama kita di samping saya. Juga yang saya hormati kepada terutama Ketua Jamiah Suku Ropanjang Bapak Ustaz Sarwani Asmani beserta jajaran pengurus, juga yang saya hormati kepada guru-guru kita diantaranya Om Paron, Bapak Kiai Asmawi, selaku Ketua Ibu Desa Ropanjang, Bapak Al-Ustaz Abdul Rahman SAG, juga guru kami Al-Ustaz Mursyid SPD, juga para asatid yang ada di Mushola Al-Kautsar, diantaranya Al-Habib Abdullah Hada, juga Ustaz Amri, dan juga alhamdulillah hadir guru kita Ketua RT 02 18 Pak Sulah Hakim, juga yang saya hormati Ustaz Edi, dan juga Ustaz Watman Ajarani, Ustaz Imam, dan Pak Boris Sarjana Hukum, dan juga saya hormati kepada segenap para asatid lainnya, para guru-guru, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para jamaah semuanya, yang mohon maaf dengan keterbatasan waktu tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun dengan demikian insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama tentunya mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana atas limpahan rahmatnya, atas taufik hidayahnya juga inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita sama-sama hadir di tempat ini lagi dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat dan salam tentunya tak lupa kita sampaikan ke hadirat mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada para pengikut yang sedang berjamaah. Para jemaah sekalian, tadi sebelumnya sudah diawali beberapa acara, yaitu pembacaan Al-Haddad yang tadi sudah dibawakan oleh Al-Ustaz Hujani Pak Ustaz Maulana, Imam Subuh Ustaz Maulana Kanjeng Maulana SAG, dan juga sholat duhur oleh beliau, dan tadi sudah diawali juga dengan pembacaan zikir Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah dibacakan Ustaz Amri Hanafi, dan
kita meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan yang insya Allah sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Musola Al-Kausar, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mayan Henry. Seperti kepada beliau waktu silakan dengan sekarang. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini dengan begitu antusiasnya kami dari keluarga besar Al-Kausar mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak yang mana bisa hadir pada hari ini. Baik, sebelumnya kami mengucapkan kepada bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak hormat kami sebagai pengurus DKM mengucapkan ribuan terima kasih telah melangkahkan kakinya dan meringankan untuk datang ke tempat kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan apa-apa yang dapat Bapak langkahkan menjadi sebuah dan pahala. Dan tidak lupa juga kepada yang saya ucapkan kepada para tokoh ulama, guru-guru, serta para ustadz, astadziyah, dan masyarakat di lingkungan. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, mohon maaf. Saya baru kali ini dan saya pun baru mengenalkan diri juga di sini sebagai ketua DKM yang baru kami 6 bulan. Jadi itu saya mohon maaf sebelumnya, tidak mengenal pada beberapa semuanya ataupun ustaz yang ada di Rawa Panjang karena keterbatasan waktu saya. Saya itu kadang-kadang pulang cuma Sabtu Minggu kadang-kadang karena keberadaan saya dari Jakarta. Jadi saya itu kebetulan alhamdulillah tinggal di sini. Saya berada di sini pun sudah ada sekitar hampir 20 tahun. Tapi ya kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tetap. Tadinya tidak ada di sini, cuma rumah ada di sini. Dan dalam setiap topik itu saya ada di sini. Lalu saya bergabung lagi dengan teman-teman yang ada. Jadi untuk itu Bapak, mudah-mudahan semuanya insya Allah ke depannya kami dari pihak pengurus akan mengikuti ataupun mewakili beberapa orang nanti setiap ada kegiatan apapun bentuknya yang dilaksanakan oleh MUI ataupun para ulama yang ada di Rawa Panjang, insya Allah kami akan mengikuti. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua DKM Musola Al-Kausar Bapak Mayan Henry SPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil intisarinya sehingga bisa dipahami, bisa dimengerti oleh para jamaah semua. Baik, kita melihat acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan pemerintah Desa Rawa Panjang yang bisa akan disampaikan oleh Bapak Aludus kepada beliau waktu silakan dengan sekolah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih imamul qaul wa fatih masabaq an-nasil haqqo bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sadaqallahu azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
kita masih diberikan iman sehat, iman panjang umur, iman beserta umat Islam, sehingga kita bisa dapat berkumpul bersilaturahim di musola Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Kautsar beserta jajarannya, yang saya hormati para ketua RT, ketua RW, wabil khusus forum RW yang alhamdulillah sudah hadir mengatur kita bersama. Yang saya hormati Ketua Suku Gabungan Ustaz Sarwani Usman, yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Abdul Rahman, yang saya hormati Ketua MUI Desa Rawapanjang Ustaz Asmawi, yang saya hormati yang insya Allah ntar akan memberikan tausiah Ustaz Mardi SAG. Mudah-mudahan ntar kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan Bapak guru kita bersama. Alhamdulillah dan terima kasih atas nama pemerintah Desa Rawapanjang, mengucapkan ribuan terima kasih yang mana sudah menjadi rutin setiap bulan kita mengadakan subuh gabungan, dan insya Allah di tahun 2026 mudah-mudahan kita ke depan wabil khusus yang hadir, yang sudah aktif dengan di subuh gabungan ini, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ke depan yang insya Allah ketukar hatinya yang sebelum hadir bisa hadir, dan mudah-mudahan subuh gabungan dari Desa Rawapanjang ini lebih maju dan lebih aktif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh perwakilan pemerintah Desa Rawapanjang yang hasil dibawakan oleh Bapak Sekdes Khalil terus. Mudah-mudahan beliau mengajak kita pada semua untuk lebih giat lagi, lebih aktif lagi, yang belum aktif agar aktif. Demikian Pak Sekdes sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Para jemaah sekalian, kini kita mendengar acara selanjutnya, yaitu acara inti pada kesempatan ini, Ojo Asana atau Tausiah Agama, yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yang mulia Om Karom Bapak Ustaz Supanggi Abdul Majid SAG. Kepada beliau waktu persilakan dengan suara Sallu ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para kiai, para tuan-tuan guru yang hadir, wabil khusus yang saya hormati sahibul makan, ketua DKM Salah Al-Kautsar, Bapak Mayan Henry beserta jajarannya, yang saya hormati ketua subuh gabungan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Sarwani Al-Usmani beserta jajarannya, yang saya hormati pemerintah Desa Rawapanjang, dalam hal ini diwakili oleh Sekdes Bapak Adidrus, yang saya hormati ketua MUI Desa Rawapanjang Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Asmawi, yang saya hormati para asatidz yang hadir, di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Abdurrahman Umar SAG, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Mursyid SPDI, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Edi, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Abdul Hakim, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Kuatman, dan para asatidz yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada bapak-bapak sekalian. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu ada tak? Ada di belakang. Wah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, sampai saat ini memberikan kepada kita nikmat karunia dan rahmatnya. Salawat teriring salam tercurah kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, tanggal berapa? Pertengahan ya? Pas di tengah-tengah, tanggal 15. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab. Secara etimologi, secara bahasa, Rajab bermakna sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Sampai-sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Rajab, dalam satu riwayat, idza jaa syahrul Rajab yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis dari Anas bin Malik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian dengan bulan Rajab. Seraya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang begitu agung. Di bulan ini kita diperintahkan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah kita kepada Allah. Karena di bulan ini amaliyah yang kita lakukan
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada bulan Ramadan. Dan sebaliknya apabila kita melakukan kemaksiatan di bulan Rajab ini, maka dosanya pun akan berlipat-lipat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Rajab ini kita diberikan keberkahan, diberikan taufik hidayah, agar selalu kita mengisi bulan Rajab ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barik lana fi Sya'ban. Begitu juga kita memohon kepada Allah agar kita diberkahi di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini 3 bulan adalah bulan yang selalu berurutan, di mana bulan ini adalah bulan Rajab adalah pintu gerbang kita menuju bulan Ramadan. Para ulama mengatakan syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saqi wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen raya. Dan semua kita yang hadir di sini bisa menjumpai bulan Ramadan. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang dulu bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi Allah sudah panggil. Gak ada jaminan pada saat ini kita berdiri dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar dan bugar, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rajab adalah bulan yang mulia. Rajab adalah bulan yang agung. Ini langsung Allah yang menegaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang ditetapkan pada saat penciptaannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang dihormati, ada bulan yang diharamkan kita di dalamnya untuk berperang. Minha arba'atun hurum. 4 bulan ini, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathatun mutawaliyah wa wahidatun mutafarriqah. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. 3 bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan bulan yang terpisah adalah bulan yang hari ini kita berada, yaitu bulan Rajab. Minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Pada bulan ini kita tidak boleh menzalimi diri kita dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Untuk sampai kepada bulan Ramadan, tentunya kita membutuhkan persiapan.
Dan di bulan Rajab inilah kita memulai persiapan untuk menanti kedatangan bulan Ramadan. Ibarat orang yang mau bertanding, ini adalah fase pemanasan, fase latihan. Siapa orang yang akan sukses di Ramadannya akan terlihat bagaimana dia menyikapi bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak meningkatkan ibadahnya kepada Allah, tidak konsen dengan ketaatan kepada Allah, bagaimana mau menghadapi pertandingan final yaitu di bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan di bulan Rajab ini juga kita jadikan sebagai bulan evaluasi. Kita jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan introspeksi, bulan muhasabah dalam bahasa agamanya. Karena di bulan ini kita harus membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau pernah melakukan kemaksiatan, pernah meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka di bulan inilah waktu kita mengevaluasi, waktu kita bermuhasabah, memohon ampun kepada Allah. Makanya ulama mensunahkan, menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah, kasihilah aku, terimalah tobat. Setelah kita memohon ampunan kepada Allah, kita pun berusaha untuk mengikis penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita. Jadi ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, hati kita, jiwa kita sudah bersih, sehingga bulan Ramadan kita akan begitu mudah, akan begitu enteng untuk melanjutkan estafet ibadah yang kita lakukan, yang diawali dengan bulan suci Ramadan, bulan suci Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Tadi imam salat kita ya, membaca surat apa? Guru, surat apa? Yang dibaca tadi. Ya, ada satu ayat yang bisa menjadi renungan kita bersama. Dan momen ini tepat. Kita berada di awal tahun 2026 dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Di bulan kita muhasabah, di bulan kita introspeksi amaliyah kita selama setahun yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Pada mufassir, al-mufassir ghad bimakna yaumil akhir. Kita mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal amal saleh. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu sekalian perbuat. Jadi bermuhasabahlah kita. Apakah tahun lalu kedekatan dan keintiman kita kepada Allah begitu baik? Apakah pada tahun yang lalu kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak melakukan kemaksiatan, lebih banyak melakukan kemungkaran? Saat inilah kita berintrospeksi,
dan memulai tekad dan menguatkan niat kita bahwa tahun ini harus ada peningkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dari hari ke hari waktu yang kita lalui terbuang begitu percuma, tanpa adanya makna, tanpa adanya hasil, tanpa ada nilai ketaatan kita kepada Allah. Hari yang sudah berlalu tak akan bisa kembali lagi, hatta antum sekalian mengeluarkan nangis berupa darah. Hari ini kesempatan, momentum untuk kita berbenah diri, momentum untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan momentum kita menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang murkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Hari ini harus meningkat ibadah kita kepada Allah. Tahun ini harus banyak lagi kita belajar. Jangan sampai kita jalan di tempat apalagi mundur. Ini disindir oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari yang lalu, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa orang yang hari ini sama, nggak ada perubahan gitu-gitu aja, fahuwa maqbul, maka dia orang yang tertipu, orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari ini, lebih buruk dari yang kemarin, fahuwa mal'un, maka dia adalah orang yang terlaknat, orang yang celaka. Oleh karena itu, di momen bulan Rajab ini marilah sama-sama kita bermuhasabah, kita berintrospeksi, kita menimbang-nimbang, kita menghitung-hitung amaliyah kita, apakah banyak ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya justru kemaksiatan yang kita lakukan. Momentum Rajab adalah momentum untuk kita membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Sebagai penutup dari tausiah kali ini, ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Ini sebagai renungan kita bersama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah." Apa pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-kayyis, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Apakah orang yang selalu ranking di dalam kelas? Apakah orang yang berjejer titelnya? Kata begini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal." Orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabah, selalu mengintrospeksi diri, wa 'amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Bukan orang yang mempunyai jabatan, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang mempunyai kedudukan ataupun titel brand, tapi orang yang cerdas jauh lebih ke depan pandangannya, yaitu urusan akhirat yang langgeng dan halal. Wal ajiz, dan orang yang lemah, orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah, berharap-harap kepada Allah, tapi tidak dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan
sekelumit tausiah yang saya sampaikan ini memberikan kepada kita motivasi, memberikan kepada kita semangat untuk terus kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita panjang umur dan afiat dalam keadaan sehat wal afiat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, yang mana baru saja kita dengarkan bersama Salah atau nasihat agama yang telah disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Karom, Bapak Ustaz Supardi Abdul-Majid SAG yang begitu jelas. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan tadi dapat kita ambil intisarinya sehingga insya Allah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT. Para jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum ditutup doa yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Asmawi, ada pengumuman atau informasi dari pengurus Jamiah Situ. Pengumuman yang pertama adalah laporan saldo kas gabungan per 1 Desember 2025 sebesar Rp1.176.000 dan penerimaan 1 sedekah jamaah suku gabungan di Masjid Al-Hidayah, Masjid Jami Al-Hidayah tanggal 14 Desember 2025 sebesar Rp550.000. Sedekah Kepala Desa Ropanjang Bapak Muhammad Agus sebesar Rp500.000. Sedekah Ustaz Agung Setiadi SE sebesar Rp250.000. Jumlah Rp2.476.000. Adapun pengeluaran 1 operasional kegiatan suku gabungan di Masjid Jami Al-Hidayah tanggal 14 Desember 2025 sebesar Rp950.000. Saldo kas suku gabungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.526.000. Alhamdulillah ada peningkatan Pak. Dulu mah di beberapa bulan yang lalu cuma 300.000. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, untuk lebih apa ya namanya, lebih keberlangsungan sebuah gabungan yang memang setiap bulan kita laksanakan sebagaimana biasa, tentunya mari sama-sama kita keluarkan infak sedekah kita untuk keberlangsungan sebuah panjang yang kita laksanakan setiap 1 bulan 1 kali. Informasi satu lagi Pak, jadwal suku gabungan bulan Februari 2026 yang jatuh pada hari Ahad 1 Februari 2026 yang bertempat di Masjid Jami Raudhatul Jannah, Taman Raya Citayam, ya, di tempat Pak Ketua kita Pak Bambang Suroso. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, barokah sehingga dapat hadir pada sebuah hubungan bulan depan, yaitu di Masjid Jami Raudhatul Jannah Minggu 1 Februari 2026. Ketua DKM-nya Bapak Al-Ustaz Dr. Das Muhammad Yusuf. Taman Raya Citayam Guru. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya para jamaah, ya Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala
wasallam wa barik alaihi. Para jemaah sekalian yang saya hormati, para ketua yang masih musola, semuanya yang hadir, para guru-guru. Sebelum ditutup doa, tentunya perkenalkan saya selaku pengatur acara pada kesempatan ini, yang sebetulnya pengatur MC-nya harusnya Ustadz Muhammad Ridwan, karena beliau berhalangan ada kegiatan di daerah Puncak kalau nggak salah. Spontanitas MC saya ambil alih. Para jemaah sekalian, tentunya apabila ada kata-kata saya yang salah ya selaku pembawa acara dan mewakili sahabat pengurus suku gabungan sedesa Panjang dan juga mewakili semuanya ya pengurus wilayah sektor RW 19 dan ini berada di wilayah RW 19. Yang pertama mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya atas kehadiran para jamaah semua, para ketua DKM masjid musola, para guru-guru sekalian, para amil ya, Bapak Amil sering hadir, para tokoh masyarakat, para jamaah semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini dan juga menyampaikan permohonan maaf. Sekali lagi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penerimaannya ya saya mengulas atau memperjelas apabila ada kata-kata atau hal-hal lainnya yang terdapat kekurangan di sana sininya, baik tempat jamuan, tata krama yang kurang, ya, sopan santun yang kurang dari kami sekali lagi mohon dibuka pintu maafnya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan eksistensi atau keberlangsungan daripada suku gabungan ini terus berjalan, ya, terus berjalan. Sekali lagi terima kasih saya untuk DKM Musola Kausar Bapak Mayan Hendri SPD dan Pak Supriyatno ya, dan juga Pak Sugianto selaku KSB Musola Kausar, terutama sahabat saya Pak Ustadz Kanjeng Maulana SAG. Beliau memang saya minta untuk sebagai jembatan, menjembatani daripada supaya bisa menghubungi ya dari sana sini untuk supaya eksis ya di Al-Kausar ini. Saya minta Pak Ustadz Kanjeng Maulana untuk ikut di dalamnya daripada kegiatan suku gabungan Panjang. Baik para jemaah sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Untuk doa, mohon kira saya dari guru kita yang mulia Bapak Kiai Asmawi selaku Ketua MPD Surabaya, kepada beliau waktu kesilakan dan hormat dari saya cukup sekian. Sekali terima kasih dan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah walito walinaya walikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا حجة إلا قضيتها ويسرتها ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والبرد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اللهم بك لا تنتهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewi Bapak Panjang yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagu salawat dari kami dan ya Rasulullah. Satu lagu salawat dari kami dan ya Rasulullah.